Tahu, kekuatan manusia itu lebih berbahaya daripada kelemahan manusia. Karena apa? Kekuatan kita seringkali membuat kita tidak bergantung kepada Tuhan. Karena ini adalah kecenderungan dosa dalam diri manusia. Manusia suka cari pujian dari orang lain, cari pujian bagi diri sendiri, dan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita cenderung mengandalkan diri kita sendiri. Sifat kita adalah kalau ada kesempatan sekecil apapun untuk membanggakan kekuatan kita sendiri, kita akan melakukannya. Meskipun kita ngomong puji Tuhan, tetapi kemuliaan bagi rata. Selalu begitu. Kemuliaan bagi dua. Tuhan memahami ketakutan kita. Tuhan tidak marah dan tersinggung oleh ketakutan serta kelemahan kita. Datanglah kepada Tuhan dengan ketakutan kita dan taruhlah kepercayaan kita hanya kepadanya. Kelemahan kita adalah kekuatan. Karena saat kita lemah, di situ kita kuat. Karena dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan dan bekerja secara sempurna. Tuhan tidak menginginkan orang Kristen yang kuat atau sok kuat. Namun orang Kristen yang justru mengakui bahwa mereka lemah. Percaya bahwa mereka memiliki Tuhan yang kuat dan berkuasa. Saudara, kalau saudara melihat dalam hidupmu, kapan Tuhan bekerja yang paling nampak bersinar dan sangat-sangat berkesan dalam hidup saudara? Ada saat saudara mengalami kelemahan. Kapan pada waktu kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita seperti seorang penyelamat yang benar-benar menyentuh hati kita? Kapan? Pada saat kita dalam kelemahan. Kitab Hakim-Hakim, kita melihat pola yang berulang bahwa Tuhan memberikan keselamatan bukan melalui yang kuat, namun justru melalui yang lemah. Cerita keselamatan Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim menunjuk kepada cerita keselamatan yang paling utama, yaitu Injil. Kok bisa ini mirip? Bisa ini koneksinya? Perhatikan saudara, Injil bukanlah cerita di mana Tuhan menyelamatkan umatnya yang berdosa dengan kekuatan dan kedahsyatannya, namun melalui kelemahan. Coba saudara lihat cerita Yesus. Cerita hidup Yesus adalah cerita yang penuh dengan kelemahan untuk menyelamatkan kita dari musuh yang terbesar, yaitu dosa. Tuhan mengirimkan seorang raja, tapi bukan raja yang hebat, bukan raja yang memiliki pasukan perkasa, bukan raja yang memiliki kereta perang, tetapi raja yang lemah, raja yang disalib, mahkotanya mahkota berduri, raja yang ditelanjangi, raja yang dilecehkan, raja yang dianiaya, raja yang berlumuran darah, mati menyerahkan nyawanya. Dia yang mulia jadi hina, dia yang berkuasa menjadi tidak berdaya, dia yang kudus dihakimi, divonis bersalah, diperlakukan seperti orang berdosa, diejek, diludahi, dipukuli, dia tidak melawan. Bahkan waktu dia angkat salib, dia nggak kuat angkat salibnya, lemah. Itulah gambaran kelemahan yang paling utama. Di mana? Di salib, waktu dia harus mati. Gambaran yang paling lemah. Namun, tetapi melalui kelemahan salib Kristus, kemenangan terbesar atas dosa dan maut terjadi. Yesus mengalahkan kutuk dosa sekali untuk selamanya. Dengan apa? Mati di kayu salib. Tuhan kok mati? Tetapi justru melalui kematian itu, dia menang. Pada hari yang ketiga bangkit mengalahkan maut sebagai tanda kemenangan yang sempurna. Kemenangan yang paling utama. Dan tawaran Injil buat kita semua, kemenangan Yesus bisa menjadi kemenangan kita. Mungkin saat ini saudara sedang ada di posisi kelemahan, dan mengizinkan kita di posisi itu sebagai wujud kasih karunia untuk membawa kita kembali kepadanya, serta percaya bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan ingin kita tidak mencintai apa yang dunia tawarkan. Tuhan ingin saudara mengalami Dia sendiri.